Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Java Gaming ya, channel yang gak terkenal, gak menarik dan gak mendidik ya, karena adalah channel gaming. Tapi untuk video kali ini gue nggak bakalan main gaming. Kita akan mereview sebuah smartphone ya, smartphone gaming untuk kelas entry level. Jadi bagi kalian yang lagi nyari mungkin HP gaming tapi budgetnya minim ya, mungkin HP ini bisa jadi solusi lah buat kalian ya, terutama bagi yang punya budget pas-pasan. Ya, tapi sebelum kita lanjut ke video reviewnya, jangan bantu like, share, and subscribe channel ini agar lebih berkembang ke depannya dan kalian gak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. Let's go, kita lanjut ya. Oke, yang di depan gue ini adalah Infinix Hot 10 Play. Tahu sendiri lah ya. Brand Infinix memang baru-baru ini memang lagi gencar-gencarnya yang menyerang pasar Indonesia dan sepertinya mau nyaingin Xiaomi ya. Untuk kelas entry level mereka sering mengeluarkan produk-produk yang bisa dibilang spesifikasinya cukup menggiurkan tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Dan yang gue pegang ini adalah Infinix Hot 10 Play ya. Ini gue beli dari Allshop juga dengan harga kisaran 1,5 jutaan. Ya 1,5 juta lebih dikit lah intinya ya, segitu lah. Dan di dalam paket pembelian yang kalian akan dapat ya, ini softcase, ini kalau dapat ini softcase, kalian akan dapat softcase kayak gini. Biar enggak kelamaan emang udah tak install semuanya ya. Soalnya ini review bukan unboxing ya. Langsung di dalamnya kalian dalam paketannya akan dapatnya kayak gini. Nah, ini intinya ada kabel ya, kabel chargernya ini masih, sayangnya dia masih menggunakan micro USB, jadi belum menggunakan USB tipe C. Jadi untuk kecepatan chargernya ya bisa dibilang rada lambat sih untuk untuk tahun-tahun 2001 ya. Tapi ya it's okay lah, dengan harga 1,5 jutaan ya cukup worth it menurut gua. Nah, dan ini adalah kepala chargernya ya, biasa 10 volt, 10 sampai 240 volt. Oke. Bisa fokus nggak? Nah, ini ya, dapat ini langsung ada hal-hal yang nggak penting kayak gini juga, kayak kartu apa ini nggak tahu juga. Dapat kartu kayak gini, ini kayak kartu anggota ya, XOS apa ini. Langsung dapat kayak ini, aslinya mungkin pelindung layar kali ya, tapi kok nggak bisa dipasang, gue juga heran masanya gimana. Kayak plastik aja gitu, nggak bisa nempel dia. Mau tak kelentek ya nggak bisa dikelentek loh ini. Nah, dapat kayak gini juga. Atau nanti kalau bisa dikelentek tak kelentek, tapi nggak bisa dikelentek. Nah, langsung ada buku panduan kayak gini dan tentunya daftar kartu garansi ya. Cuma itu aja yang di dalamnya ya. Yang kalian tahu aja kita dapatnya apa. Saya pakai ini aja ya. Ini. Nah, ini dan intinya yang pasti kita dapat biasalah, bukan softcase itu, kayak hardcase gitu ya. Untuk HP zaman sekarang kan udah kayak umum dapat bonus hardcase kayak gini. Nah, hardcase kayak gini nih Mika ya, Mika keras sih, keras. Jadi nggak lembek dia keras. Jadi ini Mika. Oke, kita langsung rapikan dulu, ini nanti buat ngecas masalahnya. Jadi kita pakai aja, biarin aja ya. Oke. Nah, udah. Nah, untuk Infinix Hot 10 ini ya, Hot 10 Play ini untuk kameranya ya, belakang ya, untuk tampilannya bisa dibilang ya masih mewah sih menurut gua. Enak gitu, di sini berlapis glossy dan untuk nah gitu. Ada kayak kelip-kelipnya. Keren juga sih. Nah, ini fingerprint dan ini untuk kamera belakangnya dia resolusi dual kamera ya, dual kamera. Kalian jangan ketipu, ini bukan 4 kamera ya. Tapi dia menggunakan dual kamera aja. Jadi kameranya ada 2. Kalau kita lihat di sini di dashboardnya keterangannya ya. Front kamera depan itu 8 megapiksel. Jadi kamera depannya ini resolusi 8 megapiksel ya kan. Nih bisa kalian baca, kan? Untuk kamera belakang 13 megapiksel plus portrait AI ya, dual kamera with quad flash light. Nah, jadi intinya untuk kamera belakangnya ini resolusinya cuma 13 megapiksel dan kamera keduanya ini ya kayak cuma kamera pendukung aja gitu, AI ya sih gitu tulisannya. Jadi dia nggak dijelasin berapa resolusi untuk kamera yang kedua ini ya. Jadi yang ditulis cuma kamera yang pertama, kamera utama, yaitu
berapa tadi? 13 megapiksel ya. Sedangkan untuk chipsetnya ini kan kayak ada kamera ini buat kamera ini yang atasnya cuma tulisan doang AI, sedangkan yang bawah ini cuma lampu flash. Jadi kalian jangan ketipu, ini cuma 2 kameranya ya. Nah, sedangkan untuk chipsetnya HP ini menggunakan MediaTek G35 ya. MediaTek Helio G35. Gue juga nggak tahu apa emang yang gue beli ini versinya beda atau gimana. Sedangkan gue lihat review-review di beberapa channel lain ada yang bilang bahwa chipsetnya itu MediaTek G25 bukan G35, tapi punya gue ini G35 loh, asli G35 RAM 4GB dengan storage 64GB. Oke. Langsung aja kita anu dulu ya. Ini udah tak coba masalah ya. Buat memastikan langsung kita buka. Kemarin gue udah coba DevCheck dan yang lain. Jadi kita bakalan ini DevCheck ya. Kita cek di sini DevChecknya. Nah, di sini dia menggunakan prosesor 8 inti ya. Ya, kita tahu MediaTek Helio G35 MT6765G ya. Dengan 8 inti 4 kali Cortex A53 dan 4 kali Cortex A53. Jadi sama tipenya 453 A53 ya. Dengan frekuensi 900 MHz sampai 2301 MHz, sedangkan 4 prosesor yang lain 400 MHz sampai 1500 MHz. Cuma beda di frekuensinya aja ya. Dan untuk CPU-nya dia menggunakan Power Rockway ya, GE8320 ya, dan mendukung Vulkan OpenGL 302. Displaynya berukuran 1640 x 720 ya, dengan kepadatan layar 263 ppi dan kepadatan layar ada 320 dpi. Ini umum sih untuk HP di bawah 2 jutaan rata-rata ya, kepadatan layar cuma 320-an lah. Kalau misal 3 jutaan ke atas bisa sampai 400-an ke atas, biasanya 400-an dpi ke atas ya. Tapi udah cukup enak sih di mata Dina, itu udah cukup nyaman juga, udah cukup tajam juga sih. Tapi yang paling ngeselin di sini frame rate-nya nggak nyampe 60 Hz, cuma 59 ke 79 Hz. Jadi kalau untuk main game tuh kayaknya masih ada yang kurang gitu. Tapi ya dengan harga 1,5 jutaan jangan ngarep hal lebih ya. Udah cukup udah cukup enak lah, udah cuma untuk main Mobile Legend ya kan, FF itu udah cukup oke lah menurut gua. Ukuran RAM 4GB, jadi gue beli yang RAM 4GB ini, yang versi 4GB. Mungkin yang tipe prosesornya itu Helio G25 itu mungkin yang RAM yang 2GB apa yang 2GB mungkin ya. Ada 2 tipe soalnya kalau nggak salah, 2GB sama 4GB ya. Storage-nya 64GB. Nah, Bluetooth ya, dengan USB, sensor jari iya, kamera enggak, NFC tentunya enggak ya. Dengan harga 1,5 jutaan minta NFC, kamu terlalu manja guys. Ya, untuk sistemnya dia menggunakan Android 10. Jadi dia masih menggunakan Android 10. Jadi belum ada updatean untuk Android 11. Jadi untuk Infinix Hot 10 Play ini dia masih menggunakan Android 10 dan belum ada updatean lagi. Coba gue update, belum ada updatean lagi guys. Jadi ya udah cukup oke lah menurut gua. Dan yang paling membanggakan dari HP ini menurut gua adalah baterainya, ukurannya 6000 mAh. Ini awet banget asli, buat ngegame awet banget. Gue aja ngegame pakai HP ini puas, asli puas banget. Selama gue coba itu puas banget. Kalau cuma buat nonton YouTube, kamu kuat selama 24 jam nonstop itu kuat lah. Resolusi 720p ya. Atau kalau kamu naikin, belum nyoba gua, tapi kalau cuma 720p 24 jam kuat lah ini nonton YouTube. Sangat cocok banget bagi kalian yang mobilitasnya tinggi. Misal kalian sering bepergian jauh ya dan takut baterainya habis, mungkin HP ini cukup bisa diandalkan untuk menunjang kegiatan kalian sehari-hari gitu. Selain ngegame, misal sosial media dan yang lain, asli baterainya cukup awet. Saya rekomendasikan sekali ya, baterainya cukup awet ya. Jaringannya biasa lah ya, 4G dan yang lain bla 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 bla. Ya, kameranya seperti yang gue bilang tadi, kameranya dual kamera untuk yang belakang yaitu 13 megapiksel. Sedangkan untuk kamera tambahannya yang AI kamera itu dia nggak disebutin berapa resolusinya gitu. Kayak cuma ya buat tambah-tambahan aja gitu loh. Dengan untuk kamera depannya dia 8 megapiksel ya.
dengan resolusi 3264 kali 2448, resolusi maksimal gambar yang bisa diambil loh ya. Oke, warna siap. Untuk sensornya dia sensor temperatur, akselerometer, bidang magnet, orientasi, giroskop. Oh, dia ada sensor giroskopiknya juga ya. Nah, ini kalau kalian suka main PUBG Mobile ya, pakai giroskop kayaknya bisa juga ini. Jadi dia emang giroskopnya kayaknya udah hardware ya, nggak cuma software ya kemungkinan. Kan ada yang cuma software gitu. Jadi kayak ada delay gitu. Deteksi langkah, penghitung langkah. Jadi ini game game HP yang menunjang kesehatanmu juga. Bisa buat penghitung langkah kalau kamu pengen olahraga gitu ya. Ikut rotasi game, oke. Dan yang lain, nah intinya ya lumayan lengkap, oke. Tapi gue belum nyoba untuk Antutunya ya. Antutunya entah dapat berapa. Nah, langsung kita cek kameranya. Nah, langsung ini kemampuan kamera. Ya aslinya ini, nah ini kamera belakang ya, HDR, kamera belakang AI cam. Jadi menggunakan AI cam. Udah cukup bagus sih menurut gue, mantep pak. Kameranya udah cukup oke aslinya. Udah cukup bening lah, walaupun dia yang ditonjolkan bukan segi kameranya ya, segi baterainya dan katanya gamingnya itu loh, MediaTek G35 itu ya, jargonnya apa, gaming no lag. Intinya kayak gitulah jargonnya itu, gaming no lag. Itu adalah chipset MediaTek yang dikhususkan untuk gaming ya. Ini untuk kamera fotonya ya, ada mode cantik biar mungkin kalian tambah cantik. Yang asalnya ganteng kalau pengen cantik bisa pakai mode cantik ini mungkin ya. Gue nggak terlalu suka foto-foto masalahnya, jadi ya nggak terlalu Pak, ini gaming misalnya. Oke, ini versi bokehnya. Jadi fiturnya lumayan banyak. Kalau tembakan air ini kayak kamu bisa ngasih kayak gini, avatar, kamu bisa dikasih kayak topeng gitu loh. Nah, kayak buat topeng-topengan gitu ya. Nah, itu aja dah. Tembakan air langsung. Untuk videonya, nah ini juga cukup oke udah. Untuk kamera belakang, kameranya menurut gue juga udah lumayan sih. Untuk harga 1,5 jutaan, kameranya udah lumayan dan dia udah mendukung 180p ya. 180p. Ini kita setting kualitas video ya 180p. Tapi untuk frame rate-nya nggak dikasih tahu di situ kuat di frame rate berapa. Dan mode lambat ini kamu ngambil video dulu ya kan. Nah, nanti kamu ketika udah jadi videonya, kamu bisa ngambil menit ke berapa atau adegan di bagian adegan mana yang ingin kamu lambatkan gitu. Tapi kalau di mode lambat nih kayaknya nggak bisa bagus, lihat. Nggak bisa sebagus yang mode biasa. Mungkin pencahayaan ya. Pencahayaan. Jadi tergantung pencahayaan juga mungkin ya. Nah, itu adalah untuk kameranya. Dan untuk dalamannya ya. Infinix Hot 10 Play ini dia menggunakan sistem yang namanya XOS ya, XOS. Jadi ya kalau Xiaomi kan ada Mi itu kan, Xiaomi kan pokoknya kayak ada punya sistem masing-masing lah ya. Kalau Xiaomi kan menggunakan apa itu, sistem apa itu loh ya, itulah intinya kalau Xiaomi. Nah, kalau ini dia menggunakan XOS ya, Hot 10 Play ponsel saya. Nah, XOS versi Dolphin versi 700 dan belum ada updatean lagi ya. Ini tertuliskan RAM-nya 4GB ya kan, storage-nya 64GB, kamera 8 megapiksel untuk kamera depan, kamera belakang 13 megapiksel ya, octa-core 2,3 GHz, baterai 6000 mAh, resolusi Android-nya Android 10. Nah, nomor bentukan kayak gini. Ini mau cek yang lain nggak ada. Nah, dan fitur yang menarik di sini ada yang namanya apa itu, kayak kan ada kartu garansi itu. Nah, ada kartu garansi kan. Nah, di Infinix ini ada yang namanya kartu garansi elektronik gitu ya, detail. Jadi misal kamu kartu garansimu hilang,
kamu tetap masih bisa pakai kartu garansi elektronik, masih bisa kepake gitu. Ya detail, dan ini udah gue coba ya. Oke. Nah, mulai tanggal 8/19/2022. Nah, ini waktu gue aktifin ya, gue aktifin 18/09/2022. Nah, ini aslinya udah gue beli di bulan September kemarin ya, tapi gue nggak sempat nge-review gitu. Nah, sekarang gue review di sini. Hari ini gue review. Nah itu. Sedangkan untuk performa gamingnya mungkin gue nggak bakalan ngomong banyak, karena ya aslinya ini bukan HP gaming sih menurut gue. Ini emang HP bisa buat main gaming gitu loh, buat main gaming, tapi bukan 100% HP gaming dengan dukungan baterai yang gede, terusan ya chipset gaming katanya ya G35, tapi menurut gua untuk gaming nggak kencang-kencang amat, ya kayak sekedar playable aja gitu. Jadi jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi lah. Oke, sebagai contoh, gue nggak bakalan main game ya, gue cuma bakalan buka game langsung ngeliatin settingan maksimal yang bisa dipakai di HP ini, atau settingan default awal dan settingan maksimal bisa dipakai di HP ini. Kita mulai dari Mobile Legends. Oke. Nah, langsung ada fitur kayak gini, akselerasi bawaan dari HP-nya. Ada fitur akselerasi kayak gitu. Ada fitur bawaan dari HP-nya. Kita tunggu dulu, ini kita coba buka Mobile Legends. Nah, settingan yang bisa dipakai untuk Mobile Legends adalah, kok lama banget loadingnya. Wah, ini biasa lah ya, game 8 bit ya, kayak gini sok-sokan manja ya. Kita lihat settingannya. Nah, settingannya dia bisa mentok di tinggi ya, tinggi. Nah, kita warna, vibrasi skill. Nah, tapi dia belum bisa ke settingan ultra ya, dengan chipset MediaTek Helio G35 belum support untuk resolusi ultra Pak, cuma mentok di tinggi ya kan. Dan settingan defaultnya ya kayak gini, ini banyak kan dimatiin kayak gini kemarin gitu. Nah, dimatiin, ini juga dimatiin, banyak yang dimatiin lah intinya. Nah, dan di resolusi sedang kayak gini, itu rekomendasinya di sana kalau nggak salah ya. Nah, ini untuk settingan Mobile Legends. Tapi kalau kamu penasaran untuk tes gamingnya, mungkin next video lah. Kalau kamu penasaran banget apakah nge-lag apa enggak ya, ini cuma gue review secara singkat. Untuk settingan defaultnya yang bisa diambil di Mobile Legends adalah di mode tinggi ya, resolusi tinggi, belum ultra. Dan kalau kamu rata kanan kan mungkin juga bisa ya, tapi ya mungkin ya akan ada sedikit kendala. Nah, optimasi kustomisasi ya, ini salah satu fitur ya, fitur gamingnya yang cukup worth it sih menurut gue. Jadi dia membebaskan RAM, tapi sepengalaman gue walaupun udah ada fitur itu, kalau ada notifikasi masuk, frame rate-nya ngedrop, seringnya kayak gitu ya, kayak keganggu aja gitu, ganggu gitu loh. Dan salah satu yang jengkelin juga, XOS ini terlalu banyak bloatware-nya, kayak iklan-iklan nggak penting gitu yang dua nongol kayak itu, sering loh gitu. Itu jengkelin, sepele tapi jengkelin. Ayo FFW, game katanya yang paling HD supply store ini game yang paling HD supply store katanya ya, kata-kata anak FF, game yang paling HD supply store kan, dan game number 1 in Play Store katanya. Kita lihat settingannya untuk apa, iyalah cepet ya. Gue cuma mau lihat settingan doang ya. Untuk tes gamingnya mungkin next video kalau kalian penasaran banget dan minat untuk beli HP ini, karena mungkin budget kalian minim, ingin punya HP gaming ya, paling nggak daripada beli yang lain, ini gue rekomendasikan banget ya. Karena apa? Selain harganya terjangkau ya, dengan baterai besar dan chipset gaming katanya MediaTek Helio G35 sudah dapat HP gaming ya. Ya di sini bisa kalian setting ke ultra dan high ya, resolusinya high, grafiknya di ultra kayak gini. Tapi biasanya kemarin defaultnya di sini di normal. Tapi kalau kalian
ke mode high masih mendukung sepertinya, tapi untuk in gamenya belum. Gue coba lagi nanti aja waktu kita review in game aja ya. Kalau kalian penasaran banget kalau untuk main game gimana bang ya, nanti next video gue bakalan review satu-satu. Sedangkan untuk PUBG Mobile ya, PUBG Mobile ini jujur aja lebih mengecewakan. Jadi kalau kalian user PUBG Mobile ya, play aja ya. Itu ada fitur bawaan dari HP-nya. Jadi ketika kita main game kayaknya dia optimasi sendiri ya, dioptimasi sendiri oleh sistem HP-nya. Jadi biar katanya dari waktu kita main game nggak nge-lag klub itu loh. Tapi pada faktanya main game tetap aja rada ada nge-lag-nya. Maklum lah, HP murah. Kalau kamu setting di settingan yang maksa banget. Tapi kalau kamu cukup dengan settingan yang biasa-biasa aja, harusnya ya masih cukup playable. Kalau menurut masih cukup playable. Jadi masih cukup asik untuk dimainkan dan ya masih bisa diajak untuk berkompetisi. Tapi untuk settingan yang low aja ya. Tapi jangan berekspektasi yang terlalu tinggi. Ya namanya juga HP murah gitu loh. 1,5 dapat HP gaming. Ayo, ini juga lama banget juga ini PUBG. Katanya game sepi, game mati suri ya. Walah. Ya ini kelas gue udah bot ya. Kolek alia lah. Ini gitu ya, cepet pak. Alah. Gue nggak butuh aku cuma mau Masya Allah. Ini amat. Nggak usah dilewati, skip. Ini apalah, iklan nggak penting kayak gini. Aku nggak bakalan beli, slow aja. Aku cuma mau lihat settingan. Di mana sih settingan ini? Ini PUBG juga. Nah, settingan defaultnya ya, grafiknya. Settingan grafiknya sangat mengecewakan sekali. Untuk smooth aja dia cuma kuat di frame rate medium, ya kan? Dan untuk balance juga di frame rate medium. HD-nya nggak mendukung. Jadi HD ke atas dia nggak bisa. Balance mode dia cuma kuat di frame rate medium aja. Jadi dengan kata lain, bagi kalian player PUBG Mobile, jangan terlalu berharap pada HP ini ya. Tapi kalau kalian nggak terlalu masalah dengan ini ya it's okay dengan settingan medium ya. Medium itu ya paling frame rate-nya sekitar 30, naik turun 30, 25, 30, 25 mungkin itu ya kalau medium. Nah, itu untuk kemampuan gamingnya ya. Jadi menurut gua Infinix Hot 10 Play ini bukan HP gaming, tapi bisa untuk gaming, masih mendukung untuk gaming ya. Dengan dukungan baterai yang besar bagi kalian suka game lama, dan tentunya chipset yang ya lumayan mendukung juga untuk gaming. Dengan kalau kalian beli varian yang RAM 4GB ya udah cukup oke. Dan ada fitur menarik di HP ini juga, yaitu yang namanya game mode. Ini akan membantu kamu ketika bermain game untuk mengoptimasi game yang kamu mainkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah daya ultra. Mungkin ketika HP kalian baterai udah low sekali ya, low bed dan ingin mengirit baterai, kalian bisa aktifin daya ultra, maka akan langsung masuk ke mode seperti ini. Jadi yang diaktifin cuma untuk panggilan dan SMS aja dan kalender, sedangkan fitur lain semua dinonaktifkan oleh sistem. Jadi untuk mengirit baterai, sistem hanya menyalakan aplikasi Messenger, telepon dan kalender aja. Jadi untuk mengirit baterai mungkin udah lowbat atau kalian bepergian ke tempat jauh ya kan, mungkin kalian suka mendaki gitu kan, mendaki gunung dan yang lain, butuh pengawetan baterai, ini bisa kalian aktifkan ya kan. Karena mungkin di gunung juga nggak ada sinyal wifi dan internet, ya mendingin kayak gini ya kan, aktifin aja. Dan kalau kalian ingin keluar dari mode ini, kalian tinggal pencet aja ini bagian keluar. Nah ini nanti akan otomatis balik ke mode biasa lagi. Itu yang pertama. Dan dia dilengkapi lagi, ada lagi yang namanya pacu daya. Nah pacu daya ini pun sama, fungsinya hampir sama, tapi dia tidak seagresif yang tadi ya. Jadi dia cuma mengaktifkan beberapa fitur, mematikan beberapa fitur yang sekiranya nggak terlalu penting untuk menghemat baterai, tapi nggak semua fitur gitu loh.
cuma mengoptimalkan aja beberapa fitur sehingga baterainya bakalan lebih irit. Sedangkan bedanya kalau untuk yang mode ini daya ultra, dia langsung mematikan semua fitur dan menyisakan hanya beberapa fitur aja seperti telepon, SMS, dan kalender aja. Ya, mungkin itu dulu untuk review kali ini. Bagi kalian yang penasaran ya kekurangan dan kelebihan HP ini, ya itu aja sih. Kelebihannya dia baterainya gede, kameranya juga lumayan lah untuk sekedar ngevlog, main sosial media, dan bisa juga buat gaming. Bagi kalian yang hobi gaming, bukan HP gaming tapi ya bisa lah buat gaming gitu loh, sudah cukup mendukung gitu. Jadi kalian jangan takut, paling kalian kalau cuma mainnya Mobile Legends ya udah cukup worth it sekali. Tapi kalau kalian ada player PUBG, ya maaf banget, mungkin akan rada kecewa kalau beli HP ini ya. Tapi kalau cuma app ya, game yang paling HD Play Store sama Mobile Legends ini udah cukup mendukung. Oke, mungkin untuk next video gue bakalan bikin video tentang performa gamingnya. Bagi kalian yang penasaran apakah se-like apa, se-playable apa, nanti bisa kalian nilai sendiri. Oke? Ya, demikian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Bang Java Gaming agar bisa lebih berkembang ke depannya. Oke? Thank you. Salam Java Game. Goodbye.